Halo anak-anak Bapak yang berada di rumah, terkhusus kepada anak-anak Bapak kelas 8. Semoga pada hari ini kamu beserta keluarga di masa COVID-19 ini dalam keadaan sehat. Amin. Anak-anak Bapak, pada hari ini kita masuk dalam kegiatan pembelajaran PPKN. Ya, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, untuk selanjutnya, untuk menenangkan pemikiran dan jiwa kita dalam pelaksanaan kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita melaksanakan duduk hening. Duduk hening dimulai. Duduk hening selesai. Terima kasih kepada seluruh anak-anak Bapak yang berada di rumah. Pada hari ini kita masuk dalam kegiatan pembelajaran PPKN. Bapak akan memberikan materi kepada kamu. Materinya adalah bentuk-bentuk perkembangan semangat dan komitmen kebangsaan dari masa ke masa. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Bapak menginginkan kepada seluruh anak-anak Bapak dapat mengetahui dan memahami bagaimana bentuk-bentuk perkembangan semangat dan komitmen kebangsa Indonesia dari masa ke masa. Nah, selanjutnya di sini Bapak sampaikan dulu kepada kamu, mengulang kembali tentang materi kita yang lalu menyangkut tentang pengertian semangat dan komitmen. Nah, masih ingat dengan kata semangat? Ya, semangat ini artinya kekuatan, kemauan, gairah untuk bekerja dan berjuang, ya, yang ada pada diri kita. Nah, selanjutnya ada kata komitmen. Nah, komitmen ini apa? Komitmen adalah perjanjian pada dirinya untuk melakukan sesuatu serta tanggung jawab. Jadi, semangat dan komitmen itu harus ada pada diri kita. Bagaimana kita ingin meraih sesuatu, ingin mencapai keinginan kita, maka harus punya semangat dan komitmen pada diri kita. Nah, selanjutnya kita akan bahas semangat dan komitmen ya dari masa ke masa. Namun sebelumnya di sini Bapak akan sampaikan semangat dan komitmen ini harus dimunculkan dengan adanya ya takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Lalu jiwa semangat yang merdeka. Jiwa nasionalisme memiliki harga diri sebagai bangsa yang merdeka. Jiwa patriotisme tidak kenal menyerah. Jiwa persatuan dan kesatuan. Sikap anti penjajahan, sikap percaya kepada diri sendiri serta kemampuan dan kekuatan diri. Sikap percaya kepada hari depan yang gemilang dari bangsa Indonesia. Memiliki idealisme perjuangan yang tinggi. Sikap berani rela dan ikhlas berkorban bagi tanah air, bangsa dan negara. Sikap kepahlawanan, sikap setia kawan, mendukung kebersamaan, memiliki disiplin yang tinggi. Sikap ulet dan tabah menghadapi segala macam ancaman, tantangan dan hambatan dan gangguan. Semuanya ini harus dimunculkan dengan adanya semangat dan komitmen ya, terkhusus kepada bangsa Indonesia. Nah, yang Bapak sebutkan tadi satu persatu, ini bisa menjadi yang namanya nilai juang 45 ya. Jadi dalam semangat dan komitmen maka akan muncul satu nilai-nilai juang 45 yang pernah dilakukan oleh para pendiri negara pada masa itu. Nah, kita akan lihat bagaimana perkembangan semangat dan komitmen kebangsaan dari masa ke masa dengan adanya nilai-nilai juang 45. Oke, yang pertama, semangat dan komitmen kebangsaan pada masa sebelum pergerakan nasional. Kita akan lihat bagaimana semangat dan komitmen kebangsaan sebelum pergerakan nasional itu ada. Nah, anak-anak Bapak sekalian, ini merupakan tokoh pejuang ya pada masa sebelum pergerakan nasional, yaitu Sultan Agung Mataram. Lalu ada Sultan Ajeng Tirtayasa. Lalu ini merupakan Sultan Hasanuddin dari Makassar. Nah, semua tokoh-tokoh ini ya pada masa pergerakan nasional punya semangat dan komitmen bagaimana bisa mengusir para penjajah di daerahnya masing-masing. Ya, nah semangat dan komitmen yang muncul pada masa itu mereka ingin mengusir penjajah dari daerahnya. Ya, namun pada masa itu pun juga
ya, semangat dan komitmen yang dimunculkan dengan nilai-nilai juang yang ada, ya, seperti ketakwaan, rukunan antar umat beragama, dan keberanian itu sudah ada pada masa itu, ya. Karena pada masa itu di daerah masing-masing itu ada berbagai agama yang sudah ada, seperti agama Islam, agama Buddha, agama Hindu, ya, Kristen. Itu semuanya punya keinginan, ya, punya keinginan bagaimana bisa mengusir penjajah di tanah air kala itu. Nah, selanjutnya semangat dan komitmen kebangsaan masa pergerakan nasional. Nah, kita akan lihat bagaimana masa perkembangannya, ya, semangat dan komitmen ini di masa pergerakan nasional. Nah, tahun 1908 pergerakan nasional itu diawali dengan berdirinya organisasi Budi Utomo. Nah, semangat dan komitmen yang muncul di kala itu sebagai nilai juang 45, yaitu bangsa Indonesia ingin bersatu untuk mewujudkan kemerdekaan negara Indonesia. Itulah yang menjadi semangat dan komitmen, ya, dalam masa perkembangan di masa pergerakan nasional. Nah, anak-anak Bapak sekalian, kita akan lihat selanjutnya semangat dan komitmen kebangsaan pada masa pendudukan Jepang. Bagaimana bangsa Indonesia memunculkan semangat dan komitmen ini terhadap masa pendudukan Jepang di kala itu. Nah, semangat dan komitmen yang timbul pada masa itu, bangsa Indonesia memiliki jiwa semangat yang merdeka, ya, menginginkan suatu kemerdekaan, sehingga pada masa itu golongan muda mendesak golongan tua yaitu Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan. Ini merupakan suatu peristiwa Rengas Dengklok di mana pada masa itu Insinyur Soekarno didesak oleh golongan muda untuk memerdekakan Indonesia, ya, karena melihat informasi yang diterima oleh bangsa Indonesia kalau Jepang itu kalah dengan sekutu. Oke, next berikutnya. Semangat dan komitmen kebangsaan masa proklamasi kemerdekaan. Nah, semangat dan komitmen para pendiri negara dan bangsa Indonesia di masa itu, mereka bersama-sama mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang disebabkan adanya nilai-nilai juang yang muncul di antara jiwa patriotisme yang ada pada bangsa Indonesia di kala itu. Memiliki harga diri sebagai bangsa yang merdeka, jiwa persatuan dan kesatuan, dan sikap anti penjajahan. Nah, dengan adanya nilai-nilai juang ini, maka semangat dan komitmen para pendiri bangsa Indonesia di kala itu, ya, bergelora, ya, untuk mempertahankan negara Indonesia dari penjajah yang ingin menjajah kembali. Nah, anak-anak Bapak sekalian, semangat dan komitmen kebangsaan pada masa mengisi kemerdekaan. Ini sangat begitu penting kita sebagai bangsa Indonesia pada masa sekarang ini, terkhusus kepada anak-anak Bapak sebagai pelajar, bagaimana mengisi kemerdekaan dengan memunculkan semangat dan komitmen kebangsaan. Nah, diharapkan pada seluruh anak Bapak, maka harus punya semangat, ya, dan komitmen pada dirinya bagaimana belajar dengan giat, belajar dengan baik, mengikuti aturan-aturan sekolah, ya. Kalau misalnya semua ini kamu lakukan dengan semangat dan komitmen, Bapak yakin, ya, dalam mengisi kemerdekaannya, kamu bisa menunjukkan jati diri kamu sebagai bangsa Indonesia. Apa yang harus kamu perbuat dalam mengisi kemerdekaan ini? Terkhusus tadi kamu sudah menuntut ilmu di sekolah. Nah, jadi semangat dan komitmen rakyat Indonesia pada masa mengisi kemerdekaan itu secara bersama-sama menjadikan Indonesia ini sebagai sebuah negara yang maju. Majunya negara ini itu oleh kamu juga. Makanya diharapkan pada anak-anak Bapak sekalian, ilmu itu sangat penting kamu raih. Maka mulai saat ini belajarlah dengan baik. Walaupun masa COVID ini belajar kegiatan kita itu jarak jauh, tetap kamu tunjukkan semangat dan komitmen kamu untuk meraih ilmu pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kamu melalui media-media yang ada di masa COVID-19 ini. Baik, anak Bapak sekalian, itulah materi yang Bapak jelaskan pada hari ini tentang semangat dan komitmen. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Sebelum Bapak akhiri kepada kamu, ya, bahwasanya tujuan akhir dari pendidikan adalah karakter yang baik. Baik, itu saja anak Bapak sekalian. Sebelum Bapak akhiri juga di sini Bapak sampaikan, di masa COVID-19 ini Bapak harapkan kepada anak-anak Bapak sekalian untuk mengikuti protokol kesehatan di masa COVID-19 ini. Gunakan